Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum jaminan perbankan. Hukum jaminan dalam perbankan adalah aturan hukum yang mengatur pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Jaminan ini diberikan sebagai alat pengaman bagi pihak bank agar memiliki hak untuk mengeksekusi aset atau harta nasabah jika terjadi gagal bayar atau wan prestasi. Dengan adanya jaminan, bank merasa lebih aman dan memberikan kredit karena memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari aset yang dijaminkan jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam konteks perbankan, jaminan berfungsi sebagai bentuk mitigasi risiko yang diambil oleh pihak bank dalam memberikan kredit. Dengan adanya jaminan, bank memperoleh perlindungan hukum yang memungkinkan mereka menutupi kerugian jika debitur tidak mampu membayar utang. Hukum jaminan juga memberikan aturan tentang bagaimana pengikatan jaminan dilakukan, serta prosedur eksekusi jika terjadi wan prestasi. Jenis-jenis jaminan dalam hukum perbankan. Terdapat dua jenis jaminan dalam hukum perbankan, yaitu yang pertama, jaminan kebendaan atau hak jaminan material, yang kedua, jaminan perorangan atau personal. Di sini saya akan menjelaskan jaminan kebendaan atau hak jaminan material. Jaminan kebendaan atau hak jaminan material dalam hukum perbankan adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank dalam bentuk hak atas benda tertentu, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk pelunasan kredit atau pinjaman. Dalam jenis jaminan ini, aset atau benda yang dijaminkan memiliki hubungan langsung dengan kredit yang diberikan. Jika debitur gagal melunasi pinjamannya, kreditur atau bank berhak mengeksekusi atau mengambil alih benda yang dijaminkan sebagai pelunasan hutang. Jaminan kebendaan ini bersifat hak absolut, artinya hak ini memberikan prioritas kepada kreditur pemegang jaminan untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda yang dijaminkan, dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak memiliki jaminan atas aset tersebut. Beberapa jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum perbankan di Indonesia adalah: yang pertama ada gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek. Yang pertama, gadai. Gadai dalam hukum perbankan adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan di mana debitur atau peminjam menyerahkan benda bergeraknya kepada kreditur atau bank sebagai jaminan untuk pelunasan pinjaman atau kredit yang diberikan. Unsur-unsur penting dalam gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak, objek gadai harus berupa benda bergerak, baik yang berwujud, misalnya kendaraan atau perhiasan, maupun yang tidak berwujud, misalnya hak atas piutang. Yang kedua, penyerahan benda. Untuk sahnya gadai, benda yang dijadikan jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur. Penyerahan ini adalah syarat penting yang membedakan gadai dari bentuk jaminan lainnya seperti fidusia, di mana benda tetap berada dalam penguasaan debitur. Yang ketiga, hak preferen. Kreditur yang memegang hak gadai memiliki hak preferen, yaitu hak untuk mendapatkan prioritas pelunasan hutang dari hasil penjualan benda gadai dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak memiliki hak atas jaminan. Kemudian, keuntungan dari gadai. Bagi kreditur atau bank, gadai memberikan jaminan yang kuat karena bank memiliki hak untuk menahan aset debitur sebagai utang dilunasi. Jika debitur wan prestasi, bank dapat dengan mudah mengeksekusi jaminan tersebut. Bagi debitur, gadai memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman tanpa kehilangan hak pemiliknya penuh atas asetnya, selama ia dapat melunasi utangnya. Kemudian, fidusia. Fidusia dalam hukum perbankan adalah bentuk jaminan kebendaan di mana debitur atau peminjam menjaminkan benda bergeraknya kepada kreditur atau bank, tetapi penguasaan fisik benda tersebut tetap berada di tangan debitur. Meski begitu, hak kepemilikan secara hukum atas benda yang dijaminkan dialihkan kepada kreditur sampai utang dilunasi. Fidusia ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ciri-ciri utama fidusia dalam hukum perbankan
yaitu yang pertama, benda bergerak atau tidak bergerak. Objek jaminan fidusia biasanya berupa benda bergerak seperti kendaraan, peralatan, atau barang dagangan. Tetapi dapat pula berupa benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, misalnya piutang atau hak atas hasil produksi. Yang kedua, pengalihan hak kepemilikan. Meskipun penguasaan fisik benda yang dijaminkan tetap berada pada debitur, hak kepemilikan secara hukum beralih kepada kreditur selama periode utang. Namun, setelah utang dilunasi, hak kepemilikan kembali kepada debitur. Kemudian, keuntungan dari fidusia. Yang pertama, bagi kreditur atau bank, fidusia memberikan jaminan keamanan atas pinjaman karena kreditur tetap memiliki hak kepemilikan atas benda yang dijaminkan, meskipun penguasaan fisiknya berada pada debitur. Ini memberikan jaminan lebih kuat bagi bank dalam mengelola risiko kredit. Yang kedua, bagi debitur. Debitur masih dapat menggunakan benda yang dijaminkan untuk keperluan operasional sehari-hari seperti menggunakan kendaraan atau mesin produksi, sehingga tidak mengganggu aktivitas bisnis atau personalnya. Jaminan kebendaan yang ketiga yaitu hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Hak tanggungan memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi aset yang diinginkan jika debitur gagal melunasi pinjaman. Hak tanggungan memberikan kreditur hak yang kuat dan prioritas atau preference untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan benda yang dijaminkan. Proses hak tanggungan yaitu yang pertama perjanjian hutang piutang, yang kedua akta pemberian hak tanggungan, dan yang ketiga sertifikat hak tanggungan. Jaminan kebendaan yang keempat yaitu hipotek. Hipotek adalah jaminan kebendaan yang berlaku untuk benda tidak bergerak namun penggunaannya terbatas pada aset tertentu seperti kapal laut. Kreditur yang memegang hak hipotek memiliki hak untuk mengeksekusi benda yang dijaminkan jika debitur berinvestasi. Adapun proses hipotek yaitu yang pertama pendaftaran hipotek, yang kedua perjanjian hutang piutang, dan pelirisan akta hipotek. Jaminan perorangan biasanya digunakan dalam konteks pinjaman bank, terutama jika debitur dianggap tidak memiliki cukup aset atau jaminan yang kuat untuk mendukung pinjamannya. Bank meminta pihak ketiga yang memiliki reputasi atau kemampuan keuangan yang baik untuk memberikan jaminan pribadi bagi debitur. Jaminan perorangan atau personal guarantee dalam hukum perbankan adalah bentuk jaminan di mana pihak ketiga yang disebut penjamin bertanggung jawab secara pribadi atas pelunasan utang debitur jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam jaminan ini, penjamin tidak perlu menyerahkan aset tertentu sebagai jaminan kebendaan, tetapi secara pribadi bertanggung jawab atas utang debitur. Ini adalah jaminan yang bersifat personil, bukan kebendaan. Selanjutnya ada jenis-jenis jaminan perorangan. Jaminan perorangan penuh. Penjamin bertanggung jawab secara penuh dan tanpa batas terhadap seluruh kewajiban debitur. Jika debitur gagal membayar utangnya, penjamin dapat diminta untuk melunasi seluruh utang tersebut tanpa batasan jumlah. Jaminan perorangan terbatas. Tanggung jawab penjamin dibatasi pada jumlah tertentu atau dalam kondisi tertentu saja. Misalnya, penjamin hanya bertanggung jawab atas sebagian utang atau hanya dalam kondisi di mana debitur telah menunggak selama periode waktu tertentu.